Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSO, ketemu lagi dengan saya, Pak Rianto, dan pagi ini Alhamdulillah saya bersama Dr. Danang. Ya, terima kasih. Dr. Danang Kunto Adi, spesialis anestesi. Selamat pagi Sobat RSO. Selamat berjumpa kembali. Salam Orto Podcast. Sebelum saya memulai perbincangan pagi hari ini dengan Dr. Danang, tentunya sahabat sehat perlu saya kenalkan dulu ya. Dr. Danang ini sehariannya berdinas di kamar operasi sebagai dokter anestesi atau dokter bius ya. Dokter bius. Ya, tapi banyak tugas tambahan yang beliau emban. Enggak usah sebutkan satu-satu ya, Dok ya. Ya, nanti malah pusing ya. Ya, keseharian beliau di kamar operasi untuk melakukan tindakan pembiusan, dan pagi hari ini kita akan ambil tema bersama beliau, tentunya tema yang sangat diharapkan dan kami harap bermanfaat untuk sahabat sehat. Ya, terkait dengan bagaimana mengelola nyeri pasca operasi atau manajemen nyeri pasca operasi. Dok, Dr. Danang ya, jadi kan kita rumah sakit ortopedi, banyak pasien kita yang dilakukan tindakan operasi. Betul. Mungkin sekitar 80% lebih ya yang dilakukan tindakan operasi dari sekian banyak pasien yang periksa di rumah sakit ortopedi ini. Banyak masyarakat yang menanyakan, kalau nyeri pasca operasi mesti ya, Dok ya? Bisa jadi, bisa tidak. Malah bisa jadi, bisa tidak ya. Kok bisa, Dok? Jadi kita pertama dari nyeri dulu ya Mas ya. Dari nyeri dulu, Sobat Sehat semua, kalau kita bicara nyeri, kita bicara tentang adanya kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan itu apa? Jadi tubuh itu kan terdiri dari semua jaringan. Jaringan itu membentuk organ. Organ itu bisa berupa kulit, kemudian tulang. Kalau di rumah sakit ortopedi ini ya kita kerusakan tentang tulang. Nah, nyeri sendiri kalau ada kerusakan jaringan di situ itu bisa menyebabkan nyeri. Misalnya akibat pembedahan atau akibat ruda paksa atau trauma. Jadi trauma itu dia jatuh itu termasuk ruda paksa. Nah, dari nyeri itu kalau misalnya dari awal kita tidak tanggulangi secara komprehensif itu bisa menyebabkan nyeri. Jadi saya bilang tadi kalau operasi itu bisa nyeri atau bisa tidak, itu tergantung dari penanganan kita dari awal. Kalau misalnya dari awal kita sudah merencanakan untuk pengelolaan nyeri setelah operasi dengan bagus, insya Allah nyeri setelah operasi bisa kita tekan. Mungkin nggak nyeri sama sekali, tapi nyeri yang mengganggu itu bisa kita tekan sampai titik yang paling minimal. Gitu. Gitu ya, Dok ya. Ya, jadi kalau di RSO itu bisa dijamin ya, Dok ya? Ya, di RSO kita sudah menuju ke rumah sakit bebas nyeri, artinya di rumah sakit ini untuk nyeri-nyeri setelah operasi sudah kita minimalkan. Jadi kalau Sobat RSO zaman dulu, operasi-operasi zaman dulu tuh pasti identik dengan nyeri, di tempat kami insya Allah sudah tidak seperti itu. Karena dengan kemajuan teknologi kedokteran, kemajuan ilmu, dan disiplin ilmu yang melakukan penelitian, kita bisa mendapatkan formulasi penanganan nyeri secara yang bagus di rumah sakit kita. Jadi di rumah sakit ortopedi ini kita sudah di dalam proses yang paripurna untuk pengelolaan nyeri setelah operasi. Iya. Jadi sahabat sehat, ini info yang terupdate. Bagaimana manajemen nyeri yang baik itu akan mengurangi bahkan menekan nyeri itu sampai ke hampir titik nol. Jadi kalaupun nanti sahabat sehat ketika dapat advice dari dokter harus operasi dengan teknologi sekarang itu nyeri bisa dikendalikan sampai titik nol. Jadi jangan takut, jangan cemas. Demi sehatnya. Itu. Selanjutnya, Dok. Ya. Kalau penanganan nyeri di rumah sakit itu kan pasien didampingi oleh dokter, perawat, siapapun yang terkait dengan manajemen nyeri itu. Nah, yang mungkin jadi masalah, bagaimana ketika pasien itu sudah pulang, walaupun tentunya rumah sakit atau dokter sudah memberikan
obat anti nyeri untuk dikonsumsi di rumah. Itu sebaiknya di rumah untuk penanganan nyerinya secara bijak itu bagaimana, Dok? Baik, Sobat RSO, jadi kita dari awal perencanaan untuk nyeri itu dari mulai sebelum operasi, kemudian waktu operasi, di dalam ruang operasi sampai setelah operasi kita rencanakan dari awal. Jadi pemberian obat-obatan itu untuk mencegah pertama adalah kenaikan level dari nyerinya. Oh iya. Pertama dari situ, itu kita lakukan dari sebelum operasi. Nah, selama ini kalau kita nyeri sampai ke bawah sampai ke rumah itu biasanya karena nyeri yang tidak tertangani di rumah sakit. Nah, kalau kita tertangani rumah sakit dari awal kita tangani nyerinya, insya Allah sampai rumah nyerinya akan minimal. Nah, bagaimana strategi kita kalau di rumah, kalau ternyata masih ada sakitnya, ada nyerinya, ya kita dari rumah sakit pasti akan membawakan obat untuk dibawa ke rumah. Dikonsumsi. Nah, untuk dikonsumsi di rumah. Nah, obat-obat itu sudah disesuaikan ya, Sobat RSO, disesuaikan dengan dosisnya yang pertama. Yang kedua kebutuhannya. Kita tahu bahwa kebutuhan di orang tua dan orang yang masih dewasa muda itu beda. Kita sesuaikan. Kemudian jenis obatnya dan waktu pemberiannya. Nah, kalau Bapak Ibu merasakan sakit atau nyeri setelah di rumah itu ya konsumsi aja obat itu. Selain itu advice dari dokter-dokter yang dari rumah sakit bahwa fisioterapi itu juga memegang peranan penting ya Pak Ibu. Jadi kalau misalnya kita berpandangan bahwa setelah operasi harus benar-benar tirah baring atau bed rest atau nggak ngapa-ngapain di rumah itu salah. Tapi harus ada gerakan-gerakan yang sudah nanti kami ajarkan itu berperan penting selain untuk penyembuhan luka operasi juga untuk mengurangi nyeri setelah operasi. Iya. Nah, baru lagi kan. Ya. Sahabat sehat. Jadi kalau kita mengandalkan obat anti nyeri terus-terusan ya Dok ya, itu juga berisiko. Ya, betul. Ada satu lagi teknik di mana latihan-latihan yang diajarkan oleh fisioterapis itu yang harus kita lakukan. Boleh kok mau pulang itu nanya, Mbak, Mas gimana ya nanti di rumah latihannya? Saya boleh latihan apa? Silahkan tanya ya, insya Allah akan dibantu. Itu ya Dok ya. Jadi tidak mengandalkan obat anti nyeri terus, kasihan nanti lambungnya. Ya, karena juga pemberian obat-obat anti nyeri secara terus-menerus itu harus diperhitungkan efek sampingnya. Jadi Sobat RSO perlu ingat bahwa obat itu tidak ada yang benar-benar bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, jadi satu obat itu untuk satu penyakit tertentu, satu obat yang lain untuk penyakit tertentu. Jadi kalau kita dengar iklan bahwa obat ini menyembuhkan segala penyakit, bisa menyembuhkan nyeri bagaimanapun, itu tidak benar. Jadi setiap obat pasti ada tempatnya masing-masing, begitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Gitu. Oke, jadi satu obat anti nyeri itu bisa jadi alternatif kedua ya Dok ya. Yang paling aman itu adalah tadi latihan-latihan. Tentunya level nyerinya itu sudah dikondisikan ya. Kalau nyeri level ini harus minum obat. Kalau nyeri levelnya sudah hampir 0 ya mungkin cuma latihan aja ya Dok ya. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya Dok, ini banyak yang banyak banget. Iya, karena banyak pertanyaan ini yang perlu masyarakat tahu Dok. Yang obat-obat yang aman dikonsumsi oleh pasien pasca operasi, terutama operasi ortopedi ya. Itu kira-kira apa ya Dok? Jadi sekarang ini kita berhadapan dengan salah kaprah ya. Jadi Sobat RSO semua, kita meminum obat anti nyeri itu dalam jumlah yang besar. Jadi kalau misalnya nyerinya semakin tinggi, kita kadang-kadang beli di apotek sendiri dengan obat-obat anti nyeri yang kita naikkan dosisnya sendiri. Kemudian selain dosisnya juga macamnya juga diperbanyak karena nyerinya juga semakin hebat. Nah, itu harus diperhatikan bahwa efek samping obat itu biasanya berhubungan dengan penyakit ginjal, kemudian penyakit hati, kemudian kelainan darah, itu harus diperhatikan. Makanya yang pertama harus kita konsultasikan benar-benar nyerinya seperti apa, kemudian level nyerinya seperti apa. Nyeri itu secara umum ada 3 macam. Yang pertama nyeri ringan, nyeri sedang, kemudian nyeri berat. Nyeri ringan itu bisa diobati dengan obat-obat anti nyeri yang bisa kita beli sendiri, misalnya paracetamol. Paracetamol itu selain obat untuk anti panas, tapi ternyata di penelitian bahwa dia menunjukkan penurunan nyeri yang sangat signifikan. Gitu. Kemudian nyeri sedang kita menggunakan obat-obat ya seperti yang di luar itu, kemudian kita tambahkan dengan obat khusus namanya obat opioid. Opioid itu kalau
Itu harus kalau misalnya kita nggak bisa beli sendiri, kalau misalnya kita beli sendiri itu jadi pengedar narkoba gitu Mas ya. Mesti dicatat itu alamatnya. Beli ini obat terus yang kandungan opioidnya mesti ditanya alamatnya itu ya. Itu harus persepan dokter. Kemudian nyeri berat itu nyeri yang harus ditangani oleh dokter yang spesialistik. Jadi penanganan spesialistik harus dibawa ke rumah sakit. Bapak Ibu bisa kita batasi untuk pemakaian obat-obat anti nyeri ya sampai nyeri paling nyeri ringan saja. Begitu nyeri sedang itu berarti udah ada kerusakan jaringan yang lebih berat Mas. Jadi harus dikonsultasi ke dokter. Begitu. Untuk obat-obat nyerinya ya sebenarnya untuk dewasa ini yang paling aman ya paracetamol itu sudah kita paling aman untuk pemakaian sehari-hari. Tapi ya tidak boleh dalam jangka lama ya. Kalau misalnya nyerinya menahun apa semakin panjang ya harus segera dikonsultasikan. Iya, karena era sekarang ya sahabat sehat, kita mudah buka Google nyari, nanya nyeri ini obatnya apa ya? Ya dokter Google namanya. Dokter Google ya. Dan sahabat sehat kadang-kadang juga mempermudah hal itu ya. Udahlah ke apotek nanya obat ini, beli obat ini, dan kebetulan apoteknya juga agak bebas ya ngasih obat. Nah itu tadi jadi catatan sahabat sehat ya. Kalau kita mengonsumsi obat anti nyeri itu tidak sesuka hati kita. Ada level tertentu ya yang masih boleh kita memberikan terapi sendiri ya. Tapi kalau sudah masuk ke nyeri sedang butuh terapi khusus dari ahlinya ya mohon untuk bisa konsultasi ke ahlinya ya, Dok ya. Tadi belum Dok. Satu pertanyaan lagi Dok. Kadang orang itu bisa menyembunyikan rasa nyeri ya Dok ya. Jadi mungkin agar keluarga itu nyaman, anakku, suamiku, istriku ternyata nyerinya sudah berkurang ya, kayaknya sudah tenang. Bisa nggak Dok itu menipu seperti cara bukan menipu ya, menyembunyikan istilahnya bukan menipu. Jadi lihai sekali berarti ya ini. Iya. Mungkin senyum-senyum dia padahal ngempet itu. Ya memang kalau kita bicara secara ilmu kedokteran bahwa nyeri itu sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Jadi setiap level-level itu punya sendiri. Kita mempunyai garis yang namanya garis nyeri itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah sakit pernah menjumpai, kita punya seperti penggaris itu, di situ ada level nyerinya dari 0 sampai ke 10. 0 itu yang paling dia tidak sakit, 10 yang paling nyeri. Nah kita bisa baca dari situ, untuk nilai nyeri sendiri itu bisa kita lihat dari mimik muka juga bisa kita lihat. Kalau misalnya mimik mukanya udah mulai meringis-meringis itu termasuk nyeri sedang misalnya. Kalau mulai adu-adu sampai kelimpungan itu berarti sudah masuk nyeri berat. Jadi kita kalau misalnya dikatakan bisa menyembunyikan nyeri berarti dia mempunyai kekuatan yang luar biasa atau ambang nyerinya yang tinggi. Ambang nyeri sekali yang tinggi sekali. Jadi kita evaluasinya begitu sobat RSO. Gitu. Jadi tidak bisa diumpetin aja. Mungkin pas lihat reaksinya atau apa dia nyeri itu jangan langsung dilihat ya, tapi diintip. Jangan. Ya kalau dia nggak ada orang dia tetap senyum-senyum terus bahagia itu mungkin. Nah, jangan-jangan dia yang lainnya. Iya. Tadi itu kadang kan ada anak atau suami itu yang menyembunyikan agar keluarganya tidak cemas. Iya. Gitu dokter, terima kasih. Jadi terkait dengan manajemen nyeri sahabat sehat, jadi kalau pasca operasi di rumah tadi sudah ada tips-tipsnya dari dokter Danang untuk bisa kita mengelolanya sendiri. Selain dengan obat ada dengan latihan-latihan ya, yang latihan terukur ya, yang dimana latihan itu mesti hasil konsultasi kita dengan fisioterapis atau dokter rehab, dokter SPKFR ya, dokter rehab medik. Sahabat sehat, untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, jadi sebenarnya pengen juga membahas yang lainnya yang panjang terkait operasi, tapi nanti kita buat sesi berikutnya ya, biar sahabat sehat selalu ada update pengetahuan atau informasi. Dok, sebelum kita tutup podcast hari ini, mungkin ada statement atau pesan untuk sahabat sehat RSO? Ya, sahabat sehat RSO, jangan pernah takut ke rumah sakit, jangan pernah takut operasi. Kita di sini kita upayakan bahwa Bapak Ibu semua mendapatkan pelayanan optimal. Mulai dari pelayanan sebelum operasi, kemudian pelayanan di ruang operasi, sampai pelayanan setelah operasi. Kami dari dokter anestesi berusaha bahwa Bapak Ibu ya semua yang melakukan operasi di rumah sakit ortopedi, kita usahakan untuk tidak sampai terasa nyeri. Begitu. Wih, mantap Rek. Tapi saya juga nggak pengen operasi Dok. Iya. Ya, kalau memang itu udah ada
advice dari dokter harus operasi. Nah, sekali lagi jangan takut nyeri. Bersahabatlah dengan nyeri, kalau bahasa gitu saya. Oh, saya nggak mau bersahabat dengan nyeri. Maksudnya bersahabat dengan nyeri itu ya kita jangan sampai merasakan nyeri. Ya. Terima kasih dokter atas informasinya pagi hari ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi sahabat sehat RSO. Sekali lagi jangan pernah takut nyeri karena sudah ada teknologi sekarang yang untuk mengendalikan nyeri sampai level yang paling bawah. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam Ortho Podcast.